Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang komunikasi informasi akuntansi. Teori komunikasi. Riset menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk merupakan sumber konflik interpersonal yang paling sering disebutkan, karena kita menghabiskan waktu 70% dari waktu aktifnya untuk berkomunikasi, seperti menulis, membaca, dan berbicara. Intisari dari proses akuntansi adalah komunikasi informasi dengan implikasi keuangan atau manajemen. Untuk menjadi seorang akuntan yang efektif, seseorang harus menjadi komunikator efektif. Pengertian komunikasi. Menurut Gibson et al. Tahun 1995, komunikasi berasal dari kata communis yang berarti sama. Hal ini berarti adanya suatu pencarian kesamaan makna atas hal-hal yang dikomunikasi antara pihak pengirim dan penerima. Dan dalam arti luas, komunikasi adalah mempertukarkan informasi antara dua atau lebih sistem yang ada dalam suatu lingkungan umum. Fungsi komunikasi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Robbins, komunikasi memiliki 4 fungsi, yaitu 1. Pengendalian, 2. Motivasi, 3. Pengungkapan emosional, dan 4. Informasi. Saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah terbaru dalam akuntansi. Masalah-masalah terbaru dalam akuntansi dibagi menjadi 4. Yang pertama, penghalang antara pria dan wanita. Seorang pria pada umumnya menggunakan komunikasi untuk menegaskan sebuah status, sedangkan seorang wanita menggunakan komunikasi untuk menciptakan suatu hubungan. Yang kedua, yaitu komunikasi yang benar secara politis. Komunikasi yang benar secara politis perlu kita lakukan untuk mengetahui bagaimana kata dapat menyinggung perasaan orang lain atau menyakiti perasaan orang lain. Akan tetapi, kita juga perlu berhati-hati dalam mensterilisasi bahasa, karena dengan sterilisasi bahasa dapat menyebabkan suatu informasi menjadi kurang jelas. Yang ketiga, yaitu komunikasi lintas budaya. Hal ini disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama, yaitu semantika, konotasi kata, perbedaan nada, dan perbedaan perspektif. Yang keempat, yaitu komunikasi elektronik. Tabel batas suatu organisasi menjadi kurang relevan karena adanya komunikasi elektronik, sehingga yang menyebabkan seorang karyawan dapat melakukan jalan pintas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang model-model komunikasi. Model komunikasi sendiri dibagi menjadi 6. Yang pertama, yaitu model Laswell, model Shannon-Weaver, model SMCR-Berlow, model Wesley-McLean, model pemusatan komunikasi, dan satu model komunikasi. Hal-hal mendasar dalam komunikasi. Hal-hal mendasar dalam komunikasi ada 4. Yang pertama, yaitu arah komunikasi. Pada umumnya, arah komunikasi mengalir secara vertikal dan lateral. Dimensi vertikal sendiri dibagi menjadi 2, yaitu vertikal atas dan vertikal bawah. Jaringan formal dan jaringan non-formal. Jaringan formal yaitu seperti jaringan vertikal yang mengikuti tingkatan wewenang, di mana hanya berkomunikasi untuk bertalian tugas. Yang komunikasi informal. Komunikasi informal sendiri seperti selentingan dan arah pembicaraannya bebas. Yang ketiga, yaitu komunikasi nonverbal. Penyampaian komunikasi nonverbal dapat dilakukan melalui gerakan tubuh dan intonasi, komunikasi pada intonasi. Yang terakhir, yaitu penghalang komunikasi yang efektif. Penghalang komunikasi yang efektif sendiri dibagi menjadi karena 4 hal. Yang pertama, penyaringan, perspektif efektif. Yang ketiga, yaitu bahasa, dan yang keempat adalah defensif. Terima kasih. Saya Putri Indayani, saya akan menjelaskan tentang variabel-variabel yang mempengaruhi pada komunikasi akuntansi. Yang pertama, sumber. Sumber ada 2 aspek yang dapat mempengaruhi proses komunikasi, yaitu 1.
deaktivitas sumber. Yang kedua, kesamaan antara penerima dan sumber. Yang kedua, pesan. Barlow mengidentifikasi 5 elemen pesan yang sebaiknya dipertimbangkan ketika menganalisis komunikasi, seperti 1. Isi, 2. Organisasi, 3. Kode, 4. Perlakuan, 5. Elemen-elemen pesan. Organisasi pesan yaitu cara terbaik untuk mengorganisasikan suatu pesan bergantung pada budaya di mana informasi tersebut digunakan. Strategi urutan pesan yang telah diinvestigasi. Yang pertama, 1. Klimaks, kedua anti klimaks, ketiga pola piramid. Perlakuan pesan. Perlakuan pesan yaitu informasi akuntansi sebaiknya berulang karena dapat meningkatkan pemahaman. Menurut J. Wolfert dan J. Saldit 1974 membantah bahwa hubungan antara pengulangan dan efektivitas bersifat linear. Kalau menurut J. R. Clare tahun 1971 menguraikan bagaimana cara untuk membuat materi yang mudah dibaca. Saluran dikelompokkan menjadi 6 dimensi. Yang pertama, pelestarian pesan. Yang kedua, kekuatan multiplikatif. Yang ketiga, jenis pengundian pesan. Yang keempat, panca indera yang dipengaruhi. Yang kelima, peluang untuk umpan balik. Dan yang keenam, besarnya kendali penerima. Selanjutnya yaitu penerima. Ketika menganalisis suatu situasi komunikasi, seseorang perlu mempertimbangkan faktor-faktor mengenai penerima, seperti latar belakang demografis dan budaya, sikap sebelumnya, pola perilaku, dan sistem lingkungan sosial di mana mereka akan menggunakan informasi tersebut. Yang terakhir yaitu analisis penerima, yang terdiri dari analisis jaringan dan umpan balik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kurang jelas silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.